kalau ada pengangkatan anak sebenarnya itu tidak memutuskan hubungan darah. Oh, ya jadi nggak bisa kemudian bin atau binti ini diganti, misalnya Rita binti orang tua angkatnya itu nggak bisa, karena itu berarti memutus nasab. Kan seringkali orang nggak kepingin nanti kalau anakku tahu dia anak angkat gimana ya, justru dia harus tahu, karena itu nanti terkait dengan kawin mawin ya, mana yang dia boleh dia nikahi dan yang tidak gitu. Dan sekali lagi itu kan menjadi prinsip pengangkatan anak di Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, senang sekali saya Helwina Handayani berjumpa lagi dengan Sobat semua di Bincang-bincang KPAI. Sobat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat beraktivitas. Nah Sobat, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rita Pranawati, yang tentunya Sobat semua sudah sangat mengenal beliau. Dan mari kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Bu Rita. Pagi Mbak Nanda. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Rita ya. Oke. Sobat KPAI, hari ini kita akan membahas terkait dengan pengangkatan anak. Nah Bu Rita, banyak sekali berita-berita di berbagai media massa yang kita kerap dengar, kita saksikan. Ada orang tua yang membuang anaknya, kemudian ada pula orang tua yang mempunyai keinginan untuk mengangkat anak yang dibuang tersebut. Nah Bu Rita, kita punya sebuah cuplikan berita, mari kita saksikan. Saya mau tinggal sama Abi. Ya. Mau ya? Mau jadi polisi sayang? Nanti kalau jadi polisi baik-baik ya. Ya. Enak gak tinggal sama Abi? Enak ya? Senang ya? Diajarin sama Mama ya? Ajarin apa nanti dia Mama? Apa, matematika ya? Matematika, lebih pintar ya? Terus? Apa lagi? Main ya? Baik teman kan di sini kan? Jadi di sini rekan ya, dia buat saya sengaja bawa ke kantor polisi biar bisa pendekatan dengan anggota saya. Dan anggota saya sudah saya katakan tolong bantu Jebua untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena dari kemarin ini anak merenung terus dan diam gitu kan. Makanya kalau saya kantor, dia saya ajak untuk bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain, walaupun teman-temannya udah dewasa ya. Seperti Pak Polisi ini kan dewasa semua ya. Tapi suka nggak dengan bergaul dengan om-om yang lain, tante-tante yang lain? Suka ya? Baik nggak polisi? Tuh, dia gua bilang polisi baik-baik, makanya dia gua minta sama saya, dia mau ikut sama saya, asalkan saya jadi polisi. Jadi gua ya, jadi polisi sayang ya, harus ya. Baik Bu Rita, tadi kita sudah menyaksikan berita di media ya, salah satu berita di media. Nah Bu Rita, agar kita juga enak ngomongnya, karena kita Sobat KPAI sudah divaksin sebanyak 2 kali, dan kita juga sudah melakukan rapid antigen sebelum syuting podcast ini.
Kita buka masker nggak apa-apa ya Bu Rita ya? Alhamdulillah negatif ya Mbak. Oke, Bu Rita, tentunya dengan berita yang kita saksikan tadi ini kan miris sekali ya Bu ya, di mana banyak sekali kasus-kasus yang kita jumpai di masyarakat itu orang tua yang membuang anaknya karena mereka melakukan hubungan di luar nikah, masih usia muda seperti itu. Anugerah ini tentu harus dijaga dan dilindungi hak-haknya, karena anak ini nggak bisa milih siapa orang tuanya. Ya, betul sekali. Jadi, Bu Rita. Karena mereka hadir di tengah-tengah keluarga, tentu orang tua punya tanggung jawab, yang tanggung jawab itu tidak putus sampai kapanpun. Sebenarnya kan begitu Mbak ya. Tapi ternyata ada keluarga-keluarga yang memiliki kendala untuk mengasuh anak. Seringkali orang langsung berpikiran udah ke panti aja, gitu kan, atau LKSA sebenarnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Tapi sebenarnya sistem pengasuhan di Indonesia kalau orang tua tidak mampu, maka sebaiknya ke keluarga besar dulu. Ya, jadi tidak langsung kemudian ya udah aku angkat anak aja gitu. Tapi ke keluarga besar. Kemudian kalau keluarga besar tidak mampu, maka kemudian bisa dialihkan ke orang tua asuh yang non keluarga besar, baru kemudian dengan pengangkatan anak. Kalau kemudian pengangkatan anak nggak bisa, baru ada di lembaga atau LKSA tadi. Jadi jangan dibalik bahwa udah langsung ke panti aja atau udah langsung diangkat aja. Sebaiknya tetap, kenapa kemudian pengasuhan ini agak ribet, karena memang mengalihkan pengasuhan. Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, apakah ada aturan khusus Bu terkait dengan pengangkatan anak di Indonesia Bu? Ya, pengangkatan anak ini sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Anak sudah tercantum ya, dari pasal 39 sampai 41. Di situ jelas tentang bagaimana aturan pengasuhan. Kemudian sebenarnya peraturan pemerintahnya juga sudah cukup lama ya, di nomor 54 tahun 2007 begitu. Dan itu dilengkapi dengan Permensos, Perdirjen ya, dan surat edaran Mahkamah Agung. Kenapa kok ribet ya gitu? Orang mungkin berpikir udahlah sudah tinggal diganti aja aktenya gitu kan? Karena banyak syarat-syaratnya ya Bu ya, syarat-syaratnya. Karena kan kalau pengangkatan anak ini kan mengalihkan pengasuhan secara permanen. Kalau ada apa-apa ini kan sudah diserahkan anak ini pengasuhannya kepada orang tua asuh. Kalau dia tidak benar-benar diselidiki, diinvestigasi sehingga memang orang tua layak dan cakap mengasuh, khawatir ada masalah. Jangan sampai kemudian kalau mungkin yang berkeinginan mengangkat hanya salah satu orang tua. Nanti kalau yang salah satu orang tua mengangkat ini kemudian meninggal, bagaimana nasib anak ini? Betul. Nah, itu kan berarti harus betul-betul dipastikan bahwa semua anggota keluarga termasuk pasangan sama-sama menginginkan kehadiran anak ini. Jangan dibalik, yang butuh anak itu orang tua. Karena sebenarnya yang membutuhkan pengasuhan itu adalah anak. Kan kalau yang di masyarakat kita kan, aku butuh anak nih gitu. Bukan, karena sebenarnya anaklah yang membutuhkan orang tua. Kalau orang dewasa kan bisa memilih sendiri, tapi kalau anak kan harus dijaga dan dipastikan hak-haknya ketika beralih pengangkatan anak. Karena kan banyak sekali nih Bu kasus-kasus yang diterima oleh KPAI, ada orang tua yang berniat baik ingin mengasuh anak yang dibuang oleh orang tuanya. Nah, ketika dia sudah mengasuh itu menemui kendala, si orang tua kandung datang ingin mengambil anak dan bahkan dilaporkan ke kepolisian Bu. Betul sekali. Nah, apa sih Bu yang menjadi tujuan dari pengangkatan anak ini? Ya. Pengangkatan anak ini kan tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak, kemudian sekali lagi untuk perlindungan anak, agar hak-hak anak ini terpenuhi. Jangan hanya karena kepingin saya nggak punya keturunan, saya pingin ada gaji saya nanti turun gitu ya, atau asuransi saya nanti turun, maka saya angkat anak keponakan gitu. Tapi kan pengangkatan anak ini menyangkut seluruh kehidupan anak, dari pengasuhan, pemenuhan hak, nanti ada waris. Ya kan waris itu kalau misalnya pasangan ini nggak punya anak komplit kan masih ada keluarga besarnya. Itu yang kalau keluarga besarnya nggak menerima, anaknya bisa di kemudian hari menjadi terlantar. Atau kalau kemudian sudah sepakat mengangkat anak, kemudian orang tuanya berpisah, yang ngangkat ini kan juga harus dilindungi. Jadi yang ngangkat anak harus benar-benar punya kesadaran bahwa anak ini memang butuh pengasuhan. Saya akan bertanggung jawab seumur hidup saya
makanya kan prosesnya panjang. Dan bertanggung jawab keluarga besar saya juga tahu dampak kedepannya, misalnya soal waris, soal asuransi untuk anak ini, karena kan anak ini sudah diserahkan sepenuhnya. Dia nggak lagi, ya meskipun dia harus tahu orang tuanya, tetapi kan dia harus sudah beralih tanggung jawabnya ya. Baik, apa Bu yang menjadi prinsip-prinsip dari pengangkatan anak ini? Ya, pengangkatan anak ini kan sekali lagi karena pengasuhannya permanen begitu ya, pengalihannya, maka ada beberapa hal. Jadi kalau di prinsip perlindungan anak itu kan ada 4 ya. Sekali lagi itu berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi bukan karena orang tua aku nih nggak punya anak, aku tak cari anak gitu, bukan. Tapi memang anak membutuhkan pengasuhan gitu. Jadi jangan dibalik orang tuanya. Jadi betul-betul berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian juga aturan-aturannya dipenuhi, ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini yang hal yang prinsip lagi. Kalau ada pengangkatan anak, sebenarnya itu tidak memutuskan hubungan darah. Ya, jadi nggak bisa kemudian bin atau binti ini diganti, misalnya Rita binti orang tua angkatnya itu nggak bisa, karena itu berarti memutus nasab. Kan seringkali orang nggak kepingin nanti kalau anakku tahu dia anak angkat gimana ya. Justru dia harus tahu, karena itu nanti terkait dengan kawin mawin ya, mana yang dia boleh dia nikahi dan yang tidak gitu. Dan sekali lagi itu kan menjadi prinsip pengangkatan anak di Indonesia. Kemudian juga harus agama, karena ini kan memang menjadi dasar ya, karena anak kan nggak bisa milih. Kalau kemudian dia ditemukan di sebuah daerah, tapi dia tidak tahu agamanya, maka yang mayoritas agamanya di situ apa. Jadi itu menjadi bagian juga ya dari prinsip pengangkatan anak. Nah, sekali lagi untuk pengangkatan anak oleh warga negara asing atau WNA itu adalah last resort atau upaya terakhir. Kalau bisa semaksimal mungkin anak itu tetap ada di Indonesia. Terakhir-terakhir kita juga sering dengar ya Mbak ya, Indonesia Belanda ya, nyari orang tuanya di sini begitu. Ini juga menjadi bagian yang menjadi keprihatinan kita, karena kan sebenarnya tadi asal usulnya anak tetap punya hak untuk tahu. Dan saya kira orang tua juga nanti sesuai usia perkembangannya harus memberitahukan siapa orang tua sebenarnya. Karena kan memang prinsipnya di identitasnya nggak boleh diganti. Sobat, menarik sekali perbincangan kita di hari ini dengan Ibu Rita. Banyak sekali edukasi-edukasi yang akan disampaikan oleh beliau. Nah, satu hal Ibu Rita yang ingin tentunya Sobat KPAI ketahui, bagaimana apabila orang tua tersebut yang orang tua asuh atau orang tua angkat itu sudah membuatkan akte kelahiran, Bu. Akte kelahiran anak atas nama mereka tanpa ada putusan pengadilan ataupun pengangkatan secara legal. Itu bagaimana, Bu? Ya, ini saya sering ketemu ya Mbak Nanda. Ibu, saya sudah terlanjur membuat akte atas nama saya. Dan sebagian masyarakat tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah pelanggaran pidana administrasi kependudukan. Karena kan berarti identitasnya palsu, tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu silahkan ada pembatalan di pengadilan terlebih dahulu. Masih bisa pembatalan ke pengadilan dulu, kemudian disesuaikan dengan siapa sebenarnya orang tua. Kalau dengan proses nanti kita bicara tentang bagaimana proses mengangkat anak ya, baru kemudian asal usul anak dicantumkan. Tapi sering ada yang nanya gini, terus gimana Bu, saya tuh nggak tahu anak ini tuh siapa dan orang tuanya di mana. Kalau seperti itu tentu harus menggunakan dinas sosial untuk melakukan proses investigasi sebenarnya orang tuanya masih ada atau tidak, asal usulnya dari mana, sehingga kemudian minimal tadi nasabnya atau asal usul anak ini diketahui, sehingga tidak nanti ketika dia menikah, terutama yang muslim ya, itu kan ada yang nggak boleh dikawini gitu. Nah, itu tetap terjaga. Nah, Bu Rita, ini banyak juga nih kasus seperti ini, Bu. Orang tua itu melahirkan anaknya, kemudian setelah lahir si orang tua menyerahkan anak kepada orang tua asuh, tapi tidak secara legal, Bu. Nah, ini bagaimana kedudukannya, dan pastinya Sobat KPAI ingin mengetahui juga ya, bagaimana prosedur pelayanan pengangkatan anak ini. Nah, mungkin Bu Rita bisa menjelaskan kepada Sobat KPAI semua. Ya, jadi sering sekali ada terutama ya sebenarnya nggak hanya pasangan muda ya, orang tua yang
anaknya sudah banyak, secara ekonomi tidak mampu, maka dia sebenarnya ya udahlah aku serahkan aja, apalagi tidak punya biaya. Itu sering sekali, dan itu sering juga dikasihkan ke perawat, bidan gitu ya. Sampai kadang-kadang pengen inden anak itu di bidan, di perawat. Betul. Karena nanti coba kalau ada yang nggak mau, tolong saya dikasih tahu gitu, karena ada banyak pasangan juga yang tidak dianugerahi keturunan ya, atau belum begitu. Nah, sebenarnya ada banyak syaratnya ya. Pengangkatan anak ini bisa pasangan yang sudah menikah secara resmi, orang tua tunggal itu juga bisa. Kemudian juga ada untuk warga negara asing. Syarat calon orang tua angkat secara umum itu Mbak ya, jadi dia berusia 30 sampai 55 tahun. Kemudian juga dia sehat jasmani rohani. Kemudian dia juga agamanya sama dengan agama anak ya. Itu harus berarti. Itu harus ya, di undang-undang masih berbunyi seperti itu. Kemudian menikah secara sah 5 tahun minimal ya. Ya, itu. Jadi menikah sah 5 tahun karena itu penting. Jadi bukan karena asal-asalan pengen ngangkatnya gitu ya. Kemudian juga dia berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan secara sosial. Kemudian juga nanti ada dari dinas sosialnya yang akan melakukan pengecekan itu ya. Kemudian juga seluruh anggota keluarga menyetujui, termasuk keluarga besar, karena ini nanti kalau dia nggak punya pasangan, ini keluarga besarnya takut ngambil warisnya ya. Karena ada kasus misalnya udah diangkat anak tunggal ini ya, jadinya pasangan ini meninggal, anaknya ini jadi terlantar. Iya, betul. Nah, itu kan juga menjadi PR. Kemudian orang tua ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang agak detail begitu ya. Misalnya riwayat kesehatannya, riwayat keinginan mengangkat anak, kemudian berobat dan seterusnya. Termasuk minimal itu adalah dia juga ada kesehatan jiwa ya, yang dia memang layak dan cakap pengasuh. Termasuk dia menuliskan saya ingin mengangkat anak karena apa. Sekali lagi bukan karena misalnya ada juga ya yang nakal gitu. Jadi ada satu kasus anak diangkat, itu masuk ke KPAI ya, kasus itu anak diangkat, nggak lama sampai setahun anak ini meninggal. Terus orang tua angkatnya ini dapat warisan banyak karena asuransinya besar. Jadi jangan sampai sekali lagi anak diperalat karena keinginan orang dewasa. Nah, itu juga pernah ya kasus masuk ke kita. Jadi syarat-syarat itu yang tadi ya Mbak Nanda ya kan, banyak itu. Ada form-form khusus, misalnya kesehatan itu kan berarti ke rumah sakit, RSUD yang karena ada jiwa ya, tes kejiwaan, kemudian tes yang lain-lain. Jangan sampai dia punya penyakit kronis yang banyak tapi ngangkat anak, nanti anaknya terlantar juga gitu. Itu juga menjadi prasyarat ya. Kemudian juga ada SKCK ya, untuk memastikan bahwa dia tidak punya masalah di kepolisian. Jadi ini syarat-syarat ini nanti akan diperiksa juga oleh dinas sosial setempat untuk didatangi rumahnya. Sebenarnya apakah dia cakap pengasuh atau tidak. Jadi kalau dia adopsi langsung misalnya tadi dari panti dan seterusnya atau dari rumah sakit, dia harus ada serah terima Mbak Nanda. Serah terima dari orang tua kandung ke orang tua yang akan mengangkat, dan itu harus di atas materai, ikhlas gitu ya, tidak ada paksaan. Kemudian tadi tidak memutus nasab, menjalin hubungan ya, itu harus ada surat serah terima resmi. Jadi tidak memutus tadi. Termasuk sebenarnya aktenya itu harusnya udah dibuat dulu. Sama orang tua yang kandung. Dari orang tua kandung ya. Karena kan itu jelas. Nanti baru setelah putusan pengadilan nanti baru berubah. Gitu. Berarti itu tetap melalui putusan pengadilan ya Bu ya, untuk pengangkatannya. Jadi sebelum putusan pengadilan ada namanya tim pertimbangan izin pengangkatan anak, namanya tim PIPA. Jadi kalau dia dari pasangan orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia, itu nanti dari dinas kabupaten, dinas sosial ke dinas sosial provinsi. Jadi akan di home visit juga selama 6 bulan, dicek. Bahkan nanti setelah pengangkatan anak juga akan dicek kembali begitu ya. Nah, tim PIPA ini nanti akan bersidang juga Mbak. Jadi syarat-syarat tadi kan banyak rigid gitu. Begitu rigid ya Bu ya, syarat-syaratnya. Termasuk untuk orang tua tunggal ya misalnya.
orang tua tunggal, kemudian saya kepingin mengangkat anak, itu bisa. Itu juga kan tentu harus kehati-hatian. Jangan sampai anak menjadi korban kekerasan seksual. Betul. Ya, jadi betul-betul orangnya juga divisit, keluarganya juga oke semua. Baru kemudian mengajukan ke Dinas Sosial Kabupaten, nanti diteruskan ke tim PIPA Provinsi. Di tim PIPA Provinsi nanti ada banyak SKPD, kan untuk ngecek agama, untuk ngecek kelakuan baiknya, Dinas Kesehatan apakah ini syarat kesehatannya terpenuhi. Kemudian diputuskan apakah layak mengangkat anak atau tidak. Apakah anak orang tua ini memang sungguh-sungguh ingin mengangkat anak apa tidak. Jadi di situ baru kemudian diputuskan. Nah, ini menarik. Tadi Bu Rita menyampaikan ada prosedur pelayanan pengangkatan anak bagi orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, kemudian orang tua tunggal, dan juga ada orang tua yang warga negara asing. Nah, ini di antara tiga ini Bu, tiga jenis ini perbedaannya apa ini Bu? Ya, kalau yang orang tua tunggal kan berarti dia tidak ada perkawinan. Dia dengan orang tua yang warga negara Indonesia dua-duanya itu hanya sampai di provinsi. Itu juga tetap disupervisi oleh pusat. Kemudian di pusat sendiri melalui Kementerian Sosial itu juga ada tim PIPA pusat. Isinya juga ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Imigrasi, lengkap ya, untuk ngecek karena kan di Kemenlu juga ada konsuler dan juga ada pelindungan warga negara jangan sampai kemudian nanti dia terlantar di luar negeri gitu. Itu lebih rigid lagi karena harus memberikan izin juga dari kedutaan besar setempat yang orang tua ini berasal, termasuk gaji-gajinya ya Mbak. Dia sebenarnya layak apa enggak? Ternyata ini miskin. Nanti kalau anaknya terlantar udah dibawa ke luar negeri bagaimana? Itu kan itu sangat diperhatikan termasuk juga kesejahteraan anak. Jadi di tim PIPA pusat itu detail sekali, semua kementerian ada, termasuk kepolisian ngecek, imigrasi juga ngecek gitu ini lolos syarat apa enggak gitu Kemudian ada kalau dia sudah mengasuh. Nah, kalau yang luar negeri ini WNA, dia tidak bisa langsung ngambil Mbak. Jadi dia harus dari lembaga. Jadi ada lembaga yang misalnya LKSA yang sudah ditunjuk oleh Kemensos. Di antaranya misalnya adalah Sayap Ibu dan beberapa LKSA lainnya. Dia yang mengasistensi bahwa mereka akan mengangkat anak, dan itu harus memang dengan lembaga. Jadi jelas urusan syarat-syaratnya, kemudian anak ini juga jelas. Termasuk tadi serah terima, misalnya orang tua ingin menyerahkan ke panti kan juga harus jelas Jadi itu perbedaan yang mendasar. Nah, kenapa kemudian harus lewat tim PIPA di tingkat pusat? Jadi sering sekali kejadian meskipun WNA-nya tidak harus selalu dua-duanya ya Mbak. Jadi salah satu WNA dia harus tetap masuk tim PIPA. Kenapa harus rigid seperti itu? Harus di tim PIPA pusat, karena kalau misalnya mau ke luar negeri, kalau tidak melalui tim PIPA, walaupun sudah menang di pengadilan bahwa hak asuhnya berpindah, itu nggak bisa dapat visa Mbak dari kedutaan. Jadi sering sekali orang itu sudah menang di pengadilan, tapi ternyata nggak bisa dapat visa karena belum mendapatkan izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mendapatkan mandat di dalam Undang-Undang 35 untuk mengurusi pengangkatan anak. Itu sering sekali terjadi loh. Jadi jangan merasa termasuk yang untuk tadi yang WNI atau orang tua tunggal, itu cukup dengan pengadilan, itu nggak bisa gitu, karena sebenarnya dia harus memang lewat tim PIPA itu gitu. Nanti kalau mau keluar negeri nggak bisa loh gitu. Itu juga menjadi catatan penting. Ini menarik nih Bu Rita. Sobat KPAI pasti kepo nih terkait dengan anak yang diangkat oleh orang tua yang berkewarganegaraan asing, kemudian si orang tua angkat ini pindah ke luar negeri. Nah, itu siapa Bu yang akan mengawasi anak itu ketika sudah berada di luar negeri? Jadi orang tua angkat ini juga punya kewajiban untuk melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
ini memang masih PR ya untuk melakukan pengawasan terhadap semua proses pengangkatan anak. Memang harus ada proses digitalisasi ya. Seperti buku besar, data anak-anak yang diangkat. Karena kan harus dipastikan setelah diangkat dia kesejahteraannya terjamin, tidak ada kekerasan, karena ini kan sudah mengalihkan sepenuhnya. Iya, betul. Secara hukum anak ini sudah diserahkan kewenangan ya, orang tua angkat, orang tua. termasuk pengasuhannya ini kan kayak benar-benar nyerahin, apalagi kalau WNA ya. Betul, kalau salah satunya WNI mungkin masih ada ininya, tapi kalau udah dibawa ke luar negeri, nah itu di luar, seperti apa Bu? Teritori hukum Indonesia gitu. Jadi itu juga menjadi bagian yang penting, harus tertib. Tidak semua negara tertib, tetapi ini saya kira Kemensos punya PR untuk melakukan pengawasannya. Sebenarnya Permensosnya diupayakan, tetapi prakteknya kan tidak murah ya. Karena kan di perwakilan di luar negeri kan nggak ada peksosnya. Betul. Siapa yang mau home visit gitu ke anak-anak yang tapi diangkat? Ada nggak ya Bu case gitu ya, yang sudah goal ini pengangkatan anaknya oleh misalnya orang tua yang berkewarganegaraan asing, kemudian anak pindah. Itu ada nggak sih Bu kementerian terkait, misalnya Kemenlu yang melakukan pengawasan itu, atau bagaimana Bu? Sebenarnya pengawasan itu ada, dan beberapa negara itu tertib. Memberikan report kepada perwakilan negaranya, karena di negara tersebut, di negara tujuan itu juga mereka punya sistem, Jadi ada juga yang misalnya yang saya tahu yang rajin itu kalau Amerika, Australia dia ada report yang khusus gitu dari mereka yang mengangkat gitu. Tapi kan tidak semua itu rajin gitu, dan ini menjadi PR gitu untuk Kementerian Luar Negeri. Kita juga sudah sempat membincang gitu. Jadi ini PR kita untuk sampai dengan 18 tahun, sampai dengan dia memilih identitasnya sendiri, kan secara otomatis kemungkinan besar ya, anak ini sudah berpindah warga negara ketika orang tuanya berpindah, karena kan ini soal kesejahteraan, soal masa depan gitu. Oke, baik. Kita sudah banyak berbicara tentang pengangkatan anak ya, Sobat KPAI. Nah, terakhir nih kita minta kata-kata atau kata-kata kunci ya dari Bu Rita terkait dengan adopsi anak. Apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat kita, Bu? Ya, sebelumnya mungkin ada satu case lagi nih Mbak. Kalau bayi temuan. Ya. Bayi temuan. Kan kadang-kadang nih orang terus pengen berebut nih. Kalau temuan terus ini udah aku angkat anak aja gitu. Padahal nggak seperti itu juga. Tidak semudah itu ya Bu. Nggak semudah itu, karena kan anak temuan ini pertama kan akan menentukan identitasnya. Seringkali kan nggak ada nama, nggak ada identitas apapun, hanya benda. Tentu membutuhkan laporan kepolisian ya. Jadi ada berita acara dari kepolisian yang sifatnya non justisia. Jadi itu dilaporkan ke RT RW, ke kepolisian, kemudian diumumkan bayi ini memang tidak ada yang mengaku orang tuanya, baru diumumkan di media massa Mbak ya, itu syaratnya. Harus ya Bu ya? Karena kita juga pernah punya case ada anak yang diangkat oleh kepala daerah begitu, ada juga anggota DPR, tapi kan harus diumumkan dulu nih. Kemudian baru setelah diumumkan nanti di pengadilan bahwa ini memang anak terlantar. Tadi agama anak yang ditemukan itu disesuaikan dengan agama mayoritas di tempat anak ditemukan. Itu baru kemudian bisa diserahkan ke LKSA, dinas sosial, baru kemudian siapa yang mau mengangkat gitu. Tapi sekali lagi tentu untuk kepentingan terbaik bagi anak ya. Jadi ini juga kalau anak temuan jangan langsung aku mau ngangkat gitu. Ya nggak sesederhana itu, karena ini asal usulnya harus tahu ya. Dan secara hukum formal seperti itu. Karena memang banyak sekali persyaratan yang harus terpenuhi ya Bu Rita ya. Oke, baik Sobat KPAI, menarik sekali tentunya perbincangan kita hari ini dengan Ibu Rita, dan kita sudah ya Bu ya. Sebenarnya masih banyak ya Bu Rita yang ingin kita perbincangkan terkait dengan pengangkatan anak. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya Bu Rita. Prinsipnya Mbak Nanda, pengangkatan anak ini kan pengalihan pengasuhan secara permanen. Kenapa dia rigid? Karena ini menyerahkan seluruh tanggung jawab baik secara hukum pengasuhan kepada orang tua yang berbeda. Jangan sampai kemudian pengasuhan selanjutnya oleh orang tua angkat itu bermasalah, padahal anak ini nasibnya sudah sangat tergantung kepada
orang tua angkat. Inilah kemudian mekanisme hukumnya diatur, termasuk juga proses ketika mengangkat sekaligus pengawasan setelah mengangkat. Jadi sekali lagi mengangkat anak itu adalah kepentingan terbaik buat anak, bukan menurut orang tua yang ingin memiliki anak. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rita atas bincang-bincangnya di hari ini. Sehat selalu Bu Rita. Amin. Sobat KPAI, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Terima kasih. Kita hitung ya Bu Rita. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Bu Rita. Bincang-bincang Sobat KPAI.